Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, karena hari ini merupakan hari pertemuan pertama kita. Baik, Ibu izin memperkenalkan diri. Nama saya Aliza Nafisya Putri, bisa dipanggil Ibu Lisa. Di sini Ibu sebagai guru geografi yang mengampu kelas 10 IPS. Baik, Bu. Baik, Selamat Liza. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Nida memandu dan memimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, Bu. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Nida, terima kasih. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu absen terlebih dahulu. Aulia Putri Hidayah. Hadir, Bu. Cynthia Dwi Apriani. Hadir, Ibu. Nida Hofir. Hadir, Bu. Pepi Sasmita. Hadir, Ibu. Alhamdulillah semuanya sudah hadir. Anak-anak, senang sekali hari ini kita dapat bertemu dalam mata pelajaran geografi. Hari ini kita akan membahas tentang materi dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Ibu harap setelah pembelajaran hari ini, kalian bisa memahami dinamika atmosfer dan dampaknya bagi kehidupan. Untuk penilaian seperti biasa, keaktifan dan kehadiran serta tugas-tugas kalian yang kalian kerjakan akan sangat berpengaruh pada penilaian kalian. Baik, Ibu izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh ya, sebelum memulai pembelajaran, kalian tahu berita tentang ilmuwan yang demo besar-besaran karena pemanasan global tidak? Tahu, Bu. Coba Aulia, gimana tanggapannya tentang hal tersebut? Baik, Bu. Izin menjawab. Menurut saya, tentang berita tersebut memang harus kita lakukan dan dukung Clara sebagai penghuni bumi kita juga harus menjaga bumi sebab bumi telah memberikan kita kehidupan yang layak, maka dari itu kita juga perlu menjaga dan melestarikan bumi dari hal-hal terkecil. Jawaban yang bagus. Nah, kita memang sebagai penghuni bumi haruslah menjaga dan melestarikan bumi sebab peningkatan gas emisi karbon merupakan salah satu faktor pemicu dari pemanasan global saat ini. Sebab akhir-akhir ini kita pasti merasakan terik matahari yang semakin panas dan cuaca yang tidak beraturan. Terkadang panas, yang terik sekali, namun tiba-tiba hujan lebat. Nah, oleh karena itu, untuk mendukung aksi ini, kita bisa memulai dari hal-hal kecil, seperti dengan menghapus email yang sudah kita baca, kemudian menghemat listrik seperti mematikan laptop maupun komputer ketika tidak digunakan. Kita juga bisa mengurangi penggunaan plastik serta memilih sampah yang ingin dibuang. Hal sederhana seperti itulah yang sangat berharga bagi bumi kita. Baik, kembali ke pembelajaran kita hari ini. Sebelum pada inti materi, saya ingin bertanya pendapat kalian tentang atmosfer. Apa sih atmosfer itu? Siapa yang ingin menjawab? Saya izin jawab, Bu. Ya, boleh. Jadi atmosfer itu lapisan yang menjadi pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa dan hal-hal yang membahayakan.
Bagus sekali jawabannya. Apakah ada pendapat lain? Saya Bu, saya izin menjawab. Iya. Jadi menurut saya atmosfer adalah lapisan udara mengelilingi bumi yang terdiri atas beberapa lapisan seperti troposfer, stratosfer, dan termosfer. Ada juga mesosfer dan eksosfer, Bu. Wah, bagus sekali jawabannya. Terima kasih Cynthia dan Pepi Sasmita yang mengemukakan pendapatnya. Atmosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu atmos, yang artinya uap, dan spaira, yaitu bola. Maka atmosfer dapat diartikan sebagai selubung uap atau gas yang menyelimuti seluruh permukaan bumi, dan dapat diartikan juga sebagai ruang yang berisi udara. Nah, atmosfer ini sangat penting bagi kehidupan kita di bumi karena seperti yang kita tahu bahwa segala peristiwa cuaca terjadi pada ketinggian antara 0 sampai 10 km dari permukaan bumi, seperti terjadinya badai, angin topan, dan banjir, yang mana hal ini sangat berpengaruh terhadap aktivitas kehidupan manusia. Dengan adanya atmosfer juga dapat menyelamatkan kehidupan makhluk hidup dari bahaya sinar ultraviolet yang dipancarkan bersama dengan radiasi matahari. Nah, karena itu kita sebagai penduduk bumi harus mengetahui tentang fenomena atmosfer sehingga kita dapat menjaga dan memanfaatkannya dengan baik untuk kesejahteraan kita. Nah, gambaran atmosfer bumi itu seperti ini, berlapis-lapis dan masing-masing memiliki karakteristik dan fungsinya masing-masing. Tentu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita di muka bumi. Coba Aulia bacakan slide 3 ini. Baik, Bu. Jadi lapisan atmosfer ini ada 5. Yang pertama itu lapisan troposfer, yang kedua itu lapisan stratosfer, yang ketiga itu lapisan mesosfer, yang keempat itu lapisan termosfer, yang kelima itu lapisan eksosfer. Nah, terima kasih Aulia telah berkenan untuk membacakan. Nah, inilah lapisan atmosfer, yang mana terdiri dari 5 lapisan. Dari yang paling dekat dengan bumi kita, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan terakhir eksosfer. Di antara troposfer dan stratosfer ini ada tropopause. Apa sih tropopause itu? Nah, nanti akan Ibu jelaskan di slide selanjutnya. Lapisan troposfer. Lapisan ini terletak pada ketinggian 0 sampai 8 km di daerah kutub dan 0 sampai 16 km di khatulistiwa. Lapisan ini sangat berpengaruh besar sekali terhadap kehidupan karena pada lapisan troposfer selain terjadi peristiwa cuaca dan iklim, juga terdapat kira-kira 80% dari seluruh massa gas yang terkandung dalam atmosfer terdapat pada lapisan ini. Seperti adanya oksigen, nitrogen, maupun helium. Lapisan troposfer ini punya ciri khas loh. Apa sih Bu ciri khasnya? Ciri khas yang terjadi pada lapisan troposfer yaitu suhu udara atau temperatur udara akan menurun sesuai dengan perubahan ketinggian setiap tempat. Jadi, setiap naik 100 meter dari permukaan bumi, maka suhu udara akan menurun kurang lebih 0 sampai 5 derajat Celcius. Nah, itulah mengapa kita ketika berada di pegunungan, yang mana ketinggiannya lebih tinggi dibanding dengan dataran rendah, pasti kita merasa suhu udaranya lebih dingin. Kalian merasa seperti itu tidak, kira-kira? Iya, Bu, suhunya lebih dingin.
Nah, di antara troposfer dan stratosfer ini kan ada batasannya ya. Nah, itu namanya tropopause. Nah, tropopause ini merupakan batasan antara lapisan troposfer dan stratosfer. Dan suhu udara di lapisan ini relatif konstan atau tetap, walaupun ada pertambahan ketinggian. Jadi, suhunya tetap gitu. Selanjutnya, lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer merupakan lapisan yang terletak pada ketinggian 18 sampai 49 km dari permukaan bumi. Lapisan ini ditandai dengan adanya proses inversi suhu yang artinya suhu udara bertambah tinggi seiring dengan kenaikan ketinggian. Kenaikan suhu udara berdasarkan ketinggian ini mulai terhenti pada puncak lapisan stratosfer yang disebut stratopause dengan suhu udara sekitar 0 derajat Celcius. Pada lapisan stratosfer, terdapat ozon yang berfungsi untuk menyerap radiasi ultraviolet atau UV matahari untuk melindungi radiasi tinggi sampai ke permukaan bumi. Selanjutnya, apakah bisa dibantu bacakan? Cynthia? Baik, Ibu. Selanjutnya itu ada lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer terletak pada ketinggian antara 49 sampai dengan 82 km dari permukaan bumi. Lapisan ini merupakan lapisan pelindung dari jatuhan meteor atau benda-benda luar angkasa lainnya. Udara yang terdapat di sini akan mengakibatkan pergeseran dengan objek yang datang dari angkasa dan menghasilkan suhu yang tinggi dan terbakar. Lapisan mesosfer ini ditandai dengan penurunan suhu udara rata-rata 0, derajat Celcius per 100 meter. Penurunan suhu udara ini disebabkan karena mesosfer memiliki keseimbangan radioaktif yang negatif. Suhu terendah mesosfer kurang dari -81 derajat. Bahkan puncak mesosfer yang disebut mesopause suhunya diperkirakan sekitar -100 derajat Celcius. Baik, terima kasih Cynthia telah membacakan. Selanjutnya ada lapisan termosfer. Lapisan termosfer terletak pada ketinggian antara 82 sampai 800 km dari permukaan bumi. Lapisan termosfer ini juga disebut dengan lapisan ionosfer, karena lapisan ini merupakan tempat terjadinya ionisasi partikel-partikel yang dapat memberikan efek pada perambatan atau refleksi gelombang radio, baik gelombang panjang maupun pendek. Nah, lapisan ionosfer ini terbagi menjadi lapisan D, E, dan F. Ionosfer berperan penting dalam komunikasi radio AM pada lapisan D, sebab dapat memantulkan gelombang radio ke bumi. Pada malam hari, gelombang radio dapat menembus lapisan E dan F, kemudian dipantulkan kembali. Pada malam hari, gelombang radio sedikit diabsorpsi daripada siang hari, sehingga jangkauan radio lebih luas pada malam hari dibanding siang hari. Nah, kalian pernah dengar kan radio FM? Pernah, Bu. Nah, FM merupakan gelombang radio dengan panjang gelombang yang lebih pendek daripada gelombang radio AM, sehingga mampu menembus sampai lapisan F. Selanjutnya, lapisan eksosfer bisa dibacakan, Nida Hofia. Baik, Bu. Lapisan eksosfer. Lapisan eksosfer terletak pada ketinggian antara 800 sampai 1000 km dari permukaan bumi. Eksosfer merupakan lapisan dengan suhu yang tinggi dan kepadatan partikelnya rendah. Oleh sebab itu, banyak atom yang keluar dari pengaruh gravitasi bumi dan terjadinya gerakan atom-atom secara tidak beraturan. Lapisan ini sering disebut dengan ruang antar planet dan geostasioner. Lapisan ini sangat berbahaya karena merupakan tempat terjadinya kehancuran meteor dari angkasa luar. Baik, terima kasih Nida yang sudah berkenan membacakan.
Dari penjelasan yang telah Ibu sampaikan tadi, adakah yang belum dipahami? Saya, Bu, Ya, saya izin bertanya, Bu, apakah benar lapisan ozon itu bisa menipis? Apa saja ya, Bu, penyebabnya? iya, pertanyaan bagus sekali, Aul. Tentu saja lapisan ozon dapat menipis, karena hal ini dipicu oleh meningkatnya penggunaan bahan perusak ozon, diantaranya seperti gas metana yang meningkatkan konsentrasi gas-gas rumah kaca, yang mana gas metana ini termasuk ke dalam CFC atau klorofluorokarbon yang sangat berakibat pada penipisan lapisan ozon. Seperti itu, Aulia, apakah sudah paham? Sudah paham, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Saya, Bu, izin bertanya. Ya. Jika lapisan atmosfer tidak ada atau hilang, apa yang akan terjadi di bumi ini? Terima kasih. Wah, bagus sekali pertanyaannya, Cynthia. Jika atmosfer tidak ada atau hilang, maka udara atau oksigen kemungkinan akan hilang juga, atau tidak ada. Jika tidak ada oksigen, maka kehidupan di bumi pun akan punah sebab tidak ada siklus hidrologi. Dan pada satu titik, makhluk laut akan mencapai kondisi di mana tidak ada oksigen terlarut yang mendukung keberadaan kehidupan laut. Kemudian air di bumi pun mulai mendidih dan berubah menjadi uap karena radiasi panas matahari yang langsung masuk ke dalam bumi tanpa adanya halangan. Selain itu, hewan-hewan seperti burung, yang mana kita tahu burung itu terbang, jika tidak ada atmosfer, maka burung tidak bisa terbang. Seperti itu, Cynthia, apakah sudah paham? Baik, Bu, sudah. Baiklah, dikarenakan waktu yang tersisa sedikit, akan dilanjutkan dengan kuis pada materi atmosfer. Apakah semua sudah siap? Siap, Bu. Ya, Bu. Kalian bisa menggunakan Kahoot. Boleh login dulu. Kodenya bisa dilihat di layar. Oke, baik. Karena semuanya sudah masuk, kita start. Siapa yang pertama? Aulia. Hebat-hebat. Selanjutnya.
gas yang amat sangat penting dalam lapisan atmosfer karena apa ayo? Nida Hofya pertama membalap Cynthia. Selanjutnya Nida Hofya masih memimpin. Nida Hofya lagi. Wah, selamat Nida Hofya. Selamat. Baiklah anak-anak, sepertinya waktu pembelajaran kita hampir habis. Sebelum mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, apakah ada yang bisa membuat kesimpulan tentang pelajaran yang kita pelajari hari ini? Saya, Bu. Oke, Nida Hofya. Jadi hari ini kita mempelajari tentang lapisan atmosfer seperti troposfer yang mana tempat terjadinya peristiwa-peristiwa cuaca dan iklim. Stratosfer yang berfungsi menyerap radiasi ultraviolet. Mesosfer yang menjadi pelindung dari jatuhan meteor atau benda-benda luar angkasa. Termosfer yang dapat memberikan efek perambatan gelombang radio baik gelombang pendek maupun panjang. Dan yang terakhir, eksosfer merupakan lapisan terluar atmosfer yang merupakan tempat terjadinya kehancuran meteor dari angkasa luar, Bu. Ya, terima kasih Nida sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, kalian sudah memahami materi dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Untuk tugas materi hari ini, silakan kalian analisislah dampak adanya atmosfer di kehidupan kita, sesuai yang kalian rasakan. Jadi, mari kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Silakan Ketua Kelas Nida Hofya untuk memandu pembacaan doa. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih atas pertemuan hari ini. Ibu pamit undur diri. Jangan lupa untuk pengumpulan tugas diserahkan kepada penanggung jawab kelas dan selalu senantiasa menjaga kesehatan, mematuhi protokol dan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.